Berbeda dengan ketika kita naik mobil Rocky. Jadi ada rasa percaya diri yang lebih, kadang-kadang timbul rasa tinggi hati, bahkan juga kadang-kadang semacam sifat sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabatku semuanya. Pada bagian terdahulu saya memberitahu bahwa ada ikatan batin antara mobil saya Rocky tahun 95 dengan diri saya. Memang itu saya rasakan. Waktu saya harus isolasi mandiri di rumah, mobil itu kemudian memang perlu diservis. Kemudian saya undang bengkel untuk mengambil ke rumah. Waktu mobil masuk bengkel itu kemudian ternyata saya juga harus masuk ke rumah sakit. Dan saat itu juga pada pagi hari ketika saya di rumah sakit, saya teringat mobil itu. Dan kebetulan waktu itu saya dirawat di rumah sakit Ngipang Solo ya. Saya berada di lantai 2 yang kalau pagi itu saya bisa melihat dari jendela itu jalan tol Solo Surabaya. Nah, justru ketika saya melihat jalan tol itulah ingatan saya pada mobil saya lebih kuat lagi. Saya ingin segera sembuh dan mencoba mobil yang tadi servis di jalan raya, memacunya kembali. Kisah itu yang kemudian saya ungkapkan pada blog pribadi saya, pengalaman pasien COVID yang bisa dibaca pada blog pribadi saya pada link yang ada di dalam deskripsi ini. Jadi setelah 5 hari saya di rumah sakit, alhamdulillah saya bisa diizinkan pulang. Dan 2 hari setelah di rumah, kemudian juga bengkel itu datang ke rumah mengantar mobil saya. Jadi pada hari kedua setelah saya pulang dari rumah sakit itu, keinginan saya untuk mencoba test drive mobil yang baru diganti kapas kopling tadi terwujud. Didampingi bengkel, saya memacu mobil itu di Jalan Raya Solo Boyolali. Dan memang terasa beda sekali ketika kapas koplingnya diganti, mobil saya bisa dipacu lebih kencang lagi. Kata bengkel memang sudah di stasiun rupa sehingga lebih nyaman kalau dipakai untuk di perjalanan jarak jauh. Dan alhamdulillah memang ikatan batin itu terasa juga pada beberapa peristiwa-peristiwa lain ya. Kalau misalnya saya sedang tidak enak badan kemudian pengen sesuatu yang pemandangan baru itu, saya sering memakai mobil itu. Mungkin hanya sekedar beli bakso, jalan-jalan di kota dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata naik jeep atau mobil itu ternyata mempengaruhi memang perasaan kita. Jadi ada rasa percaya diri yang lebih ketika saya naik mobil itu. Tapi kadang-kadang juga ada rasa tinggi hati. Biasanya ketika ada rasa tinggi hati dan juga kadang-kadang bahkan mungkin sombong itulah kemudian saya kemudian beristighfar. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak berlaku dolim pada pengguna jalan yang lain. Meskipun mobil saya lebih tinggi, besinya lebih kuat, dan ya memang bodinya lebih kuat dibanding mobil baru yang sekarang ini. Saya merasakan memang ketika kita mengendarai sebuah mobil tertentu, itu membawa suasana hati dan badan kita berbeda. Jadi kalau saya naik mobil salah satunya Katana itu memang yang lebih kecil, lebih rendah, itu memang itu melatih saya untuk bersifat sabar karena jalannya tidak begitu kencang, kemudian juga lebih kecil dibanding mobil-mobil lain ketika di jalan, berbeda dengan ketika kita naik mobil Rocky. Jadi ada rasa percaya diri yang lebih, kadang-kadang timbul rasa tinggi hati, bahkan juga kadang-kadang semacam sifat sombong. Dan ketika pada suasana seperti itu, kemudian saya berupaya untuk tadi istighfar dan juga kemudian banyak berzikir. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu pernah saya temukan juga pada seorang tokoh yang pencetus ESQ, Pak Adi Ginanjar. Beliau juga memiliki mobil tua dan pengalaman-pengalaman rohani ketika memiliki mobil tua itu ada dalam video yang bisa disimak sebagai berikut. Saya punya hobi baru, yaitu merawat mobil-mobil tua. Dan ini adalah mobil CG tahun 82. Jadi ketika tahun 82, saya kelas 2 SMA, saya lihat mobil ini pengen tapi nggak kebeli. 38 tahun kemudian kebeli, tapi mobilnya sudah sangat tua. Jadi perlu diperbaiki dan dirawat. Apa sih positifnya merawat mobil tua? Ada 2 kata yang memiliki nilai spiritualitas. Ayo, apa itu? Pertama adalah merawat. Merawat itu adalah bersumber dari sifat Allah Al-Muhaimin. Dan yang kedua adalah tua yang harus dijaga. Itu adalah sumber dari sifat Allah Al-Baqi. Nah artinya orang yang merawat mobil tua, dia berzikir Asmaul Husna. Kalau kita cermati apa yang ada dalam video Pak Adi Ginanjar tersebut, memang sebenarnya
merawat mobil tua itu memiliki makna yang dalam dan makna spiritual juga gitu. Jadi saya tidak sia-sia untuk memiliki mobil tua ini meskipun kadang-kadang memang ada biaya ekstra untuk merawatnya. Tetapi sementara ini saya cukup bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul dari mobil tadi. Paling karena lama nggak dipakai itu akinya agak drop dan saya kemudian berpikir untuk membeli alat strom aki tadi, dan itu kalau beberapa hari tidak saya pakai, kalau drop itu kemudian saya strom sendiri, saya bongkar sendiri, dan ternyata itu relatif mudah gitu. Sahabat sekalian, memang ada hal yang menarik. Jadi mobil ini meskipun perawatan mudah, tapi saya cukup sulit juga untuk meyakinkan anggota keluarga, terutama anak saya, untuk bisa menerima kehadiran mobil ini gitu. Anak saya yang bungsu, yang putri, yang masih kuliah di kedokteran UMS itu sering komplain, kenapa bapak beli mobil kok saya nggak bisa pakai gitu. Jadi kalau Jeep katanya dia nggak suka gitu, dia suka yang Matic gitu. Tapi saya ada kiat untuk bagaimana dia supaya bisa menerima kehadiran mobil tadi. Jadi pada sewaktu-waktu saya ajak istri dan anak saya untuk nengok anak kami yang di Solo 3, dan kemudian saya lanjut dengan coba untuk test drive naik di bukit untuk melihat Gunung Rong, sebuah kawasan wisata yang dikenal dengan juga negeri atas awan di Tuntang, Solo 3. Dan ternyata saya bisa enjoy juga mobil itu, naik di bukit-bukit itu, dan anak saya pun ketika di tempat wisata tadi akhirnya bisa terhibur juga bersama istri saya. Kalau istri saya pun tempat saya ajak jalan-jalan pakai mobil itu ke Sragen, kita sarapan pagi di Soto Girin, kemudian nengok tempat lokasi KKN kami dulu di Melale, Jenar, Sragen, dan kemudian kita nengok orang tua di Sragen. Jadi boleh dibilang kalau mobil ini penuh kenangan sehingga sayang kalau saya jual gitu. Mobil yang membuat saya bersemangat untuk sembuh ketika sakit, mobil yang dulu memang pernah saya imajinasikan untuk dimiliki, dan alhamdulillah kami bisa membelinya tanpa harus memikirkan angsuran bulanan karena bisa membelinya dengan harga cash dan karena terjangkau. Sahabat sekalian, barangkali ada pengalaman-pengalaman kawan-kawan memiliki mobil seperti Daihatsu Rocky atau yang lain, tentu kita akan bisa menambah kekayaan pengalaman kita, bisa berbagi di forum komentar kami. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian bahwa di mobil tua ketika kita naik kita bisa sombong, tapi kita juga bisa menjadi orang yang ingat Allah, lalu berzikir dan membaca istighfar. Mudah-mudahan mobil ini menjadi mobil yang berkah. Sahabat sekalian, terima kasih telah melihat video kami. Sekiranya ini bermanfaat, mohon di subscribe, like, dan komen serta share. Mudah-mudahan bisa mendukung channel ini untuk lebih berkembang lebih lanjut. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.